Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai eksplorasi, jumpa lagi untuk berbagi informasi seputar perawatan dan proses eksplorasi bonsai. Kali ini kita akan coba untuk melakukan proses tahapan pengepresan dari sancang neagari terpelintir. Terlihat style dari sancang neagari ini, ukuran tingginya pendek, bogel. Bagian rencana dari proses press atau pemotongan cabang kita akan lakukan di posisi yang ada di sebelah kanan, karena nampak di sini secara fisik bahwa ukuran standar terlihat sudah ideal. Ada kesan dari bagian ujung batang memperlihatkan kesan tirus atau mengecil, atau dengan kata lainnya adalah ngepan. Ini saatnya untuk dilakukan proses pemotongan. Berikutnya untuk bagian tangan yang di sebelah kiri ini, rencana untuk ke depan nanti kita akan lakukan proses analisis terlebih dahulu. Rencana kita akan cut bagian yang di sini sehingga kita dapatkan alur batang utamanya dari posisi pangkal meliuk ke kiri, ke kanan, masuk ke alur batang utama yang mengarah ke top mahkota. Tentunya nanti kita akan rencanakan di sini. Dari style yang ada di sini terlihat pecah menjadi dua cabang ya di ujung bagian sancang neagari bogel ini. Namun di sini terlihat gerakannya kaku. Gerakan yang kaku ini terlihat dari alasan yang pertama adalah alur geraknya di bagian cekukan atau di bagian ruang yang ada di posisi yang mengarah ke sebelah kanan dari bagian pangkal ini tidak terlihat tertutup, atau dengan kata lain ini disimpulkan bagian ini ngeblok alur batang utama. Biasa untuk beberapa cabang ataupun perantingan di beberapa bagian yang ngeblok alur utama itu harus dikondisikan dengan cara dipotong. Itu sebuah keharusan untuk menunjukkan kualitas style dari bahan bonsai itu sendiri. Yang kedua, alasan pemotongan untuk bagian cabang ini yang menutup alur ini memberi efek bahwa di ujung bagian batang dari sancang expose root ini tidak terkesan lurus. Ini ada kesan bagian ujung membesar. Dari pangkal sampai ke ujung kesannya itu ukurannya sama. Sedangkan dari pemahaman kita bahwa bonsai itu harus terkesan dari pangkal ke atas itu mengecil. Pangkal besar mengecil ke atas. Sedangkan ini kesannya silindris. Ukuran pangkal sampai ke ujung sama di situ. Itu harus dilakukan proses pemotongan. Tapi untuk tahapan proses menghilangkan bagian yang di sini itu nanti kita akan lakukan. Untuk sementara pengepresan bagian yang ini dulu kita akan lakukan prosesnya. Oke kawan-kawan, untuk lebih lanjutnya terkait mengenai sancang neagari expose root, bentuk tampilan bogel yang kurang lebih berumur 8 bulan, ini kita lakukan proses masih dalam penanaman di media polybag. Ini sudah kita lakukan membuat dasaran untuk membentuk perakaran bergeser ke
bagian samping. Kita gunakan dasaran dari bata ini. Oke kawan-kawan, kita lakukan proses untuk selanjutnya. Oke, kita lakukan proses pengepresan cabang utama, batang utama ya. Ya, untuk pemotongan di bagian posisi atas, jika sudah nyampe ke posisi bagian bawah, sebaiknya dilakukan pemotongan juga dari bawah supaya tidak ada ujung dari cabang yang dipotong ini terjadi kerusakan. Oke, ini tahap awal. Coba lihat ke sini, atas. Ini ke atas ini. Ini proses peliharaannya di atas media polybag. Oke, untuk selanjutnya rencana nanti kita akan lakukan pemotongan untuk memperlihatkan alur gerak batang di sini. Terlebih dahulu kita potong dulu yang di sini. Satu, hitung. Oke, sesuai dengan konsep, selanjutnya kita akan coba untuk hilangkan bagian yang di sini. Cut dulu. Cut. Oke, kita coba untuk menghilangkan satu cabang di posisi bagian yang menutupi alur gerak. Nah ini. Oke, sudah terlihat sekarang. Setelah kita potong bagian yang di sini, nampak jelas ada alur. Jadi posisi kita untuk menentukan frontnya ini masih selanjutnya nanti akan kita tentukan apakah posisi di sini di bagian posisi kita melihat atau memotong bahan ini, ataupun posisinya dari sini kita lihat ini alurnya masuk kemana. Untuk penentuan alur gerak dasar lebih dahulu ini menjadi acuan utama untuk membentuk style bonsai. Baru posisi front juga menentukan nanti. Itu kita kombinasikan dengan tata ulang dari style bonsai ini, ya ini mereposisi. Mungkin kita lakukan reposisi dengan menempatkan di media pot atau di tempat ground dengan posisi batang lebih naik sedikit, miring seperti ini misalnya. Oke, atau dengan style tertentu yang jelas ada alur batang utamanya terlihat jelas di situ. Oke, baru selanjutnya ini kita bersihkan, catok dan seterusnya kawan-kawan. Cut. Cut. 2, 3. Oke, nampak sebelum kita haluskan sudah kesan mirusnya dapat kita dari bahan bonsai Neagari dengan style semi kiskit ini ya. Nanti kita akan buat mahkota langsung di satu titik, menunggu proses percabangan, main satu alur batang di sini. Kemungkinan ke depan banyak perencanaan, bisa jadi nanti kita kembalikan ke sini ataupun ke depan, tergantung dari konsep dasar membuat garis pohon. Kalau senternya di sini, kemungkinan ini bisa kembali senter pohon, bergerak ke kiri berapa senti, ke kanan, baru berikutnya harus kembali ke posisi senter di situ.
sehingga keseimbangan bahan bonsai itu untuk dijadikan bonsai dapat secara konsep satu kesatuan di situ. Oke kawan-kawan, untuk hari ini kita cut dulu. Untuk selanjutnya kita siapkan untuk proses merapikan dengan menggunakan alat potong cutter atau silet yang steril di sini. Baru selanjutnya kita lakukan proses menutup kambium dengan menggunakan salep kambium cut. Oke, kita lanjutkan kawan-kawan untuk tahapan merapikan potongan cabang yang menutupi atau ngeblocking batang utama dengan menggunakan cutter. Dibuat alurnya di sini. Oke, nampaknya kawan sudah kita dapatkan proses untuk merapikan atau membersihkan sehingga kesannya lebih nirus atau lebih rapi. Berikutnya untuk menutupi bagian cabang yang blocking batang utama, kita tutup dengan salep kambium salep kambium urin. Teknik lain untuk menutupi kambium dengan tujuan memancing kambium menutup bagian-bagian yang sudah diiris, bagian cabang yang terluka, agar proses percepatan selain dengan menggunakan bahan salep kambium ini untuk mensterilkan, tujuannya dari bakteri atau pembusukan atau jamur-jamur. Selanjutnya bisa kita gunakan adalah aluminium coil kawan-kawan. Tanpa ini aluminium coil juga itu fungsinya untuk merangsang pergeseran dari kambium. Oke kawan-kawan, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Jika ada yang bermanfaat sebagai bagian dari sumber inspirasi, terima kasih atas apresiasinya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.